yang memang harus dilakukan, tapi memang cukup sulit untuk melakukan secara konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat gini hari teman-teman semua. Kembali lagi bersama Ari Sembako, sharing-sharing mengenai usaha warung sembako, ide usaha kecil-kecilan, ide usaha rumahan, ide usaha modal minim, dan juga ide usaha modal pas-pasan. Meskipun dengan modal minim dan juga pas-pasan, tentunya tidak mengurangi semangat kita untuk terus mengembangkan usaha warung sembako kita. Aktivitas rutinitas Ari Sembako pada hari Sabtu malam minggu pada tanggal 22 Oktober 2022. Jadi hari ini saya kedatangan gula merah teman-teman. Ini untuk yang pocongan ya. Untuk satu pocongnya itu isi 10 kilo. Jadi ini pengiriman gula merah ini dari saudara teman-teman ya. Jadi ada saudara yang bermain gula merah. Beliau pedagang warung sembako juga, sami agen untuk, tetapi pengambilan gula merah ini langsung dari Cilacap teman-teman. Jadi beliau mempunyai kontak dari agen gula merahnya, terus disalurkan ke kerabat-kerabat yang buka toko usaha warung sembako. Dan untuk modal gula merah ini teman-teman ya, untuk per satu balnya itu saya mendapatkan harga modal Rp130.000 teman-teman. Dan untuk satu pocongnya itu isi 10 kilo teman-teman. Itu di depan kamera sudah ada logonya ya teman-teman ya. Gula asli Cilacap neto 10 kilo teman-teman. Dan untuk variannya pun banyak sekali teman-teman. Di sini saya hanya mengambil yang batok sama yang baterai atau yang koin teman-teman ya. Dan kebanyakan yang pakai gula merah ini tentunya banyak sekali teman-teman ya. Dan tentunya warung sembako itu harus ada gula merah teman-teman, biar nambah perlengkapan usaha warung sembako kita. Di sini yang biasa memakai ada tukang rojak, tukang pecel sayur, warteg, dan juga perumahan juga mengambil teman-teman. Untuk porsinya untuk perumahan dan juga warteg itu tidak begitu banyak untuk gula merah ini ya. Porsi yang banyak memakai adalah untuk tukang rujak, tukang pecel sayur, itu porsinya di atas 1 kilo teman-teman untuk pengambilan gula merah ini. Dan teman-teman bisa sedikit lengkapin barang dagangan teman-teman dengan adanya gula merah ini. Tentunya menambah lengkap untuk usaha warung sembako teman-teman semua ya. Dan di sini untuk sistem pembayarannya saya sama saudara saya itu jadi ngambil bayar teman-teman. Hari ini datang kisaran 15 pocong. Ntar kalau habis tinggal ngontak ya. Ya kadang tidak tentu teman-teman. Jadi kadang hampir sebulan baru habis, bahkan terkadang sebulan baru habis. Jadi tidak tentu untuk penjualan gula merah ini. Dan untuk harganya kalau ada yang beli pocongan teman-teman ya, harga modal 130 itu biasanya saya tambahin Rp3.000. Jadi saya menjualnya kalau balan ke pelanggan saya itu biasanya tukang jamu yang biasa mesen, saya menjualnya Rp133.000. Sedikit keuntungan, yang penting lancar teman-teman. Hitung-hitung pelanggan seperti itu kira-kira. Dan untuk porsinya pun tidak harus banyak teman-teman ya. Untuk gula merah ini teman-teman bisa sesuaikan dengan modal teman-teman semua, dengan modal kita semua. Dan tentunya untuk perawalan dulu saya tidak harus langsung brek 2 bal sampai 3 bal. Jadi saya ngetes dulu satu pocong dulu isi 10 kilo. Kira-kira untuk penjualannya seperti apa. Kalau penjualannya lumayan laku atau penjualannya sangat laku keras, kita bisa menambahin untuk porsi belanjaan kita lebih banyak lagi. Dan tentunya untuk perawalan atau permulaan itu tentunya kita untuk modalnya juga sedikit-sedikit dulu teman-teman. Ntar dengan seiringnya berjalannya waktu kita bisa memprediksi kira-kira barang yang cepat habis itu apa, yang banyak diminati untuk pelanggan dan customer kita itu apa. Kita banyakin untuk barang-barang yang laku, atau kita bisa stok lah. Dan gula merah ini tentunya varian untuk warnanya pun banyak sekali, dan untuk mode bentuknya pun juga banyak sekali teman-teman. Ada yang baterai model panjang itu, ada yang koin seperti yang di kamera ini, dan juga ada yang batok seperti ini ya. Ini yang batok, dan ini yang koin teman-teman.
Per 1 kilo di sini saya menjualnya kisaran Rp15.000 teman-teman untuk gula merah ini. Untuk seperempat saya menjualnya Rp4.000, setengah Rp8.000 untuk gula merah ini ya. Jadi satu pocong ini isi 10 kilo teman-teman. Dan kita perlu memperhatikan juga teman-teman ya, untuk susunan gula merah ini. Di atasnya itu kalau bisa jangan disusun barang lagi atau ditimpa barang lagi, apalagi ditimpa dengan minuman atau dengan barang yang lainnya ya, dikarenakan ini sangat sensitif sekali. Ini 11-12 sama telur tentunya ya. Kalau kita timpa lagi barang di atasnya itu bisa melonyok ini ya, atau bisa nyair. Kita harus susun sendiri untuk gula merah ini, jadi jangan dicampur aduk dengan minuman dan juga barang-barang yang berat lainnya. Kira-kira seperti itu. Kita harus menyesuaikan dengan permintaan konsumen kita juga ya teman-teman ya. Untuk gula merah ini terkadang ada yang keras teman-teman. Biasanya itu untuk tukang rujak itu biasanya tidak mau kalau untuk gula merah yang keras, karena untuk diuleknya itu tentunya susah ya. Jadi kita harus menyesuaikan untuk pelanggan dan customer kita. Dan biasanya juga ada permintaan untuk warnanya. Warnanya itu biasanya kalau dari pelanggan saya, untuk tukang jamu itu biasanya agak coklat kekentalan seperti ini. Kalau untuk cendol itu biasanya yang hitam seperti ini teman-teman. Dan tentunya bervariasi permintaan dari pelanggan kita ya teman-teman ya. Ya kita sedikit demi sedikit kita bisa memahami dan juga kita bisa memenuhi untuk permintaan pelanggan-pelanggan kita sedikit demi sedikit. Kalau ada yang minta untuk warnanya hitam ya kita sediakan yang hitam. Kalau ada yang minta dengan warna yang kuning, kita juga harus menyediakan yang warna kuning, kira-kira seperti itu. Dan mungkin cukup sekian untuk sharing kali ini, sharing mengenai gula merah, info dari toko sembako Aris Sembako. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat untuk teman-teman semua. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar, sebisa dan semampu saya akan usahakan untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk dukungannya teman-teman, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Tidak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu diberikan nikmat sehat walafiat, dilancarkan untuk setiap usaha dan pekerjaannya, dan dimudahkan untuk segala urusan-urusannya. Amin Allahumma amin. Sekian untuk video kali ini, disambung di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur, thank you.